Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat menikmati anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 22 ya, bercerita tentang kehidupan Ahab bekerja sama dengan Yosafat. Mereka hendak berperang di Ramot Gilead, hendak merebut Ramot Gilead dari tangan Aram. Nah, tetapi sebelumnya mereka bertanya kepada Tuhan. Tetapi masalahnya adalah Raja Ahab bertanya kepada 400 nabi palsu, dan nabi palsu menubuatkan bahwa mereka akan menang, maju, dan akan beruntung. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Yosafat meminta jika ada orang lain yang masih bisa kita tanya, maka kita harus bertanya. Dan Raja Ahab berkata, masih ada satu, yaitu Mika. Tetapi Mika selalu menyatakan hal yang tidak baik. Nah, kemudian mereka meminta supaya ya Mika memberitahukan apa yang akan terjadi. Nah, di ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Nabi Mika tidak mau berkompromi. Nabi Mika tetap menyatakan kebenaran. Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, itu yang diberitahukan. Dan yang disampaikan adalah, silakan maju berperang, tetapi kalian akan kalah dan raja akan mati. Mendengar hal ini, Raja Ahab marah, dan salah seorang dari nabi palsu itu menampar Mika. Kemudian raja berkata, Mika, tangkap, kurung, beri dia sedikit makan sampai aku pulang. Tetapi Mika berkata, kamu tidak akan mungkin pulang, sebab jika kau bisa pulang, Tuhan tidak akan berkata seperti ini. Dan benar saudara, mereka berangkat, pasukan Israel dan Yehuda berangkat untuk berperang. Dan Raja Ahab menyangka dia tidak mengenakan pakaian raja, dia berpakaian pasukan biasa supaya tidak diketahui oleh musuh. Sementara Yosafat mengenakan pakaian raja. Tentara Aram menyerang mereka, dan tentara Aram diberikan tugas atau pesan dari Raja Aram bahwa mereka harus membunuh. Sasaran utama adalah Raja Israel. Tetapi ketika mereka berperang dan melihat bahwa yang berpakaian raja bukan Ahab, mereka mundur. Tetapi salah seorang dari pasukan Aram itu menembakkan panahnya dengan sembarangan. Di ayat 34 berkata begini, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah terluka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Raja Ahab terluka, mereka tetap berperang, dan pertempuran itu semakin hebat sampai petang, sehingga Raja Ahab mati. Ya, mati karena dia ditopang terus oleh pasukan di kiri dan di kanan untuk terus berperang. Nah, setelah mati, pasukan kembali ke Samaria. Semua pasukan terpencar ke tempat masing-masing, dan di Samaria mayat Raja Ahab dimakamkan. Kereta yang kena darah palungannya ya dibawa ke telaga Samaria, kemudian dicuci. Dan saat dicuci, anjing datang menjilat darah Ahab, dan juga di situ ada perempuan-perempuan sundal sedang mandi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Nubuatan, pesan Tuhan melalui Nabi Elia kepadanya tergenapi, ya, terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran penting bagi kita adalah yang pertama, seperti Mika tetap menyatakan kebenaran apapun risikonya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua, percayalah kepada firman Allah. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan
tidak akan mungkin gagal. Yang ketiga, semestinya kita harus mendengar suara Tuhan, jangan memaksakan diri. Sebab jika kita memaksakan diri dengan kekuatan kita, kemampuan kita, seperti Raja Ahab, maka kehancuran yang akan terjadi. Ahab mati, tidak mau mendengar suara Tuhan. Hari ini biarlah kita terus menikmati perjalanan hidup ini dengan mempersembahkan hidup yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.